Wah, kalau begini caranya auto pesta gol nih Persib Bandung. Jelang berangkat ke Semarang lawan PSIS, Laskar Mahesa Jenar malah dapat kabar buruk. Apakah PSIS auto menyerah duluan ke King Persib? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Ini baru pelatih kelas Eropa, manajemen Persib gak salah pilih. Skema baru Maung Bandung ini dijamin membuat lawan makin susah menebak alur permainan Persib ke depan. Igor Tolic berita penjelasan lengkapnya hanya di sini. Simak baik-baik. Pemerintah baru Kota Bandung langsung ambil keputusan spektakuler menjadikan GBLA selevel dengan kualitas top stadion klub raksasa dunia. Akan disulap seperti Santiago Bernabeu kandang Real Madrid. Jadi harapanku usai Pak Farhan belusukan ke Gede Bage. Wah, agenda apa itu? Saksikan semuanya hanya di sini. Walah Jakmania auto nangis menderita ini kalau gini caranya. Padahal bulan ini akan lawan King Persib. Malah dapatkan musibah besar kayak gini. Apakah rekor kemenangan telak akan tercipta lagi bagi King Persib? Apa yang membuat Persija menderita? Temukan jawabannya di sini. Manajemen tak kunjung beri kontrak baru ke Nick Kuipers yang beberapa bulan lagi habis. Langsung alihkan ke bek tangguh Dewa United. Risto Mitrovski tebus kontraknya ke Dewa United. Agar lini belakang Persib Bandung sangat tangguh untuk berlaga di Liga Champions Asia musim depan jadi harapanku karena statistiknya luar biasa gini. Penasaran? Ini informasi lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Wah, kalau begini caranya auto pesta gol nih Persib Bandung. Jelang berangkat ke Semarang lawan PSIS, Laskar Mahesa Jenar malah dapat kabar buruk. Apakah PSIS auto menyerah duluan ke King Persib? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius mengakui timnya kalah dari Dewa United dalam laga lanjutan pekan ke-21 BRI Liga 1 musim 2024 hingga 2025. PSIS yang bermain di kandang sendiri pada Senin dalam kurung 3 Februari 2025 harus takluk dengan skor telak 1-4. Satu-satunya gol PSIS tercipta melalui Sudi Abdallah di menit ke-5. Sementara Dewa United mencetak 4 gol. Dengan hat-trick Alex Martins Ferreira 37, 45, 49 dan 1 gol dari Ricky Kambuaya 94. Usai laga, Gilbert Agius menyatakan bahwa timnya harus segera mengevaluasi performa untuk laga melawan Persib Bandung di Stadion Jatidiri, Semarang pada Minggu dalam kurung 9 Februari 2025. Kami akui PSIS kalah dari tim terbaik di Liga 1. Mereka mampu menjalankan taktik dengan penguasaan bola yang matang, kata Gilbert di sesi konferensi pers pasca laga. Ia juga menilai bahwa gol-gol yang tercipta dari Dewa United sebenarnya bisa diantisipasi jika pemain PSIS lebih disiplin dalam menjaga pemain lawan. Dengan hasil ini, PSIS masih terjebak di papan bawah klasemen sementara, tepatnya di posisi 13. Sementara itu, pelatih Dewa United, Older Yekerin, mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan tersebut. Semua pemain menjalankan skema sesuai dengan game plan yang kami inginkan. Kami mampu bermain cantik untuk menghasilkan hasil yang bagus, ujarnya. Riekering juga menambahkan bahwa kekompakan antar pemain di lapangan menjadi kunci keberhasilan timnya. Hasil yang kami dapatkan ini merupakan kombinasi permainan yang bagus, ditambah dengan komunikasi yang baik antara pemain, tukasnya.
Melihat performa Dewa United yang solid, bisa jadi bobotoh Persib merasa optimis. Jika Dewa United bisa bermain dengan cara seperti ini, tentu saja Persib bakal mendapat ujian berat di Semarang pada minggu depan. Apakah PSIS bisa bangkit atau justru Persib akan meraih kemenangan mudah? Yuk berbagi pendapat kalian. Ini baru pelatih kelas Eropa, manajemen Persib gak salah pilih. Skema baru Maung Bandung ini dijamin membuat lawan makin susah menebak alur permainan Persib ke depan. Igor Tolić berita penjelasan lengkapnya hanya di sini. Simak baik-baik. Pada laga kontra PSM Makassar yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 1 Februari 2025, Persib Bandung menunjukkan perubahan dalam gaya bermain mereka, yang kini lebih mengandalkan sektor flank sayap. Langkah ini ternyata merupakan bagian dari analisis tim pelatih Persib dalam menghadapi PSM yang dikenal memiliki pertahanan solid dan serangan balik yang berbahaya. Asisten pelatih Persib, Igor Tolić, menjelaskan bahwa strategi ini merupakan hasil evaluasi sepekan terakhir dan dipilih karena PSM memiliki barisan pertahanan yang rapat dan persentase mencetak gol tinggi melalui serangan transisi. Igor menyadari risiko besar jika menyerang lewat sektor tengah karena potensi serangan balik PSM, sehingga memilih untuk mengoptimalkan kedua sayap untuk menyerang. Kami sudah menjalani komunikasi selama 1 pekan ini. Mengenai rencana permainan, kami menghadapi lawan yang berat karena mereka adalah tim yang padu ketika bertahan dan berbahaya saat serangan balik, ungkap Igor. Persib memilih serangan sayap pada babak pertama untuk menghindari risiko serangan balik yang bisa berbahaya. Kami sudah melihatnya di laga melawan Dewa dan Malaysia. Jadi di babak pertama kami tidak mau mengambil risiko, semua serangan di babak pertama dilakukan dari sayap, jelas Igor. Begitu kehilangan bola mereka bisa langsung mengantisipasi serangan balik lawan. Di babak kedua Persib berfokus pada penguasaan bola dengan perubahan strategi, memasukkan Tirone di posisi nomor 10 dan Kasta di nomor 9 untuk memberi ruang lebih pada Ciro. Robi dipasang di sisi kanan dengan instruksi banyak melakukan crossing, sementara Ciro diminta untuk sering masuk ke dalam area penalti. Selain kami bisa mencetak gol luar biasa, kami juga punya kans lainnya. Tapi PSM adalah tim yang bagus dan mereka selalu mengikuti pelatih, punya rencana yang jelas, mereka tim yang susah dikalahkan, tutup Igor. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan Persib dalam menghadapi lawan tangguh seperti PSM Makassar. Semoga Persib terus mempertahankan kekompakan ini dalam laga-laga berikutnya. Pemerintah baru Kota Bandung langsung ambil keputusan spektakuler menjadikan GBLA selevel dengan kualitas top stadion klub raksasa dunia. Akan disulap seperti Santiago Bernabeu kandang Real Madrid. Jadi harapanku usai Pak Farhan belusukan ke Gede Bage. Wah, agenda apa itu? Saksikan semuanya hanya di sini. Pada Senin 3 Februari 2025, PT Persib Bandung bermartabat menerima kunjungan dari Wali Kota Bandung terpilih periode 2025 hingga 2030 Muhammad Farhan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam kurung BLA. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat, Glenn Sugita, beserta jajaran direksi dan komisaris. Kunjungan tersebut menjadi simbol dukungan pemerintah Kota Bandung terhadap rencana pengembangan Stadion BLA yang akan dikelola oleh PT Persib Bandung bermartabat selama 30 tahun ke depan. Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Persib untuk kemajuan Kota Bandung serta pengembangan olahraga. Bandung adalah kota kreatif yang penuh potensi dan Persib adalah bagian integral dari identitas kota ini. Kami siap mendukung segala upaya Persib untuk terus berkembang dan berinovasi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Stadion BLA akan menjadi pusat kegiatan olahraga dan hiburan yang membawa dampak positif bagi masyarakat, ujar Farhan.
Glenn Sugita menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menaruh kepercayaan besar kepada Persib. Ia menambahkan bahwa Stadion GBLA tidak hanya akan mendukung perkembangan Persib, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Farhan bersama jajaran PT Persib meninjau beberapa area strategis di Stadion GBLA, termasuk lapangan yang telah diperbaiki, kualitas rumput yang siap digunakan untuk pertandingan besar, serta tribun penonton yang telah direnovasi. Farhan memberikan apresiasi terhadap upaya pengembangan yang dilakukan dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Persib dalam mewujudkan stadion yang tidak hanya menjadi kebanggaan warga Bandung, tetapi juga menjadi ikon olahraga nasional. Kunjungan ini menegaskan hubungan erat antara Persib dan pemerintah daerah dengan harapan kolaborasi ini akan terus membawa dampak positif bagi kemajuan sepak bola nasional dan memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Walah Jakmania auto nangis menderita ini kalau gini caranya. Padahal bulan ini akan lawan King Persib. Malah dapatkan musibah besar kayak gini. Apakah rekor kemenangan telak akan tercipta lagi bagi King Persib? Apa yang membuat Persija menderita? Temukan jawabannya di sini. Liga 1 2024/2025 bakal menyuguhkan laga bertajuk El Clasico Indonesia. Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada pekan ke-23 pada Minggu 16 Februari 2025. Meski masih cukup jauh, pertandingan ini sudah dipastikan bakal menjadi sorotan utama banyak orang. Rivalitas abadi antara kedua tim menjadikan laga ini begitu dinantikan oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia. Namun sayangnya Persija Jakarta bisa terancam kehilangan 3 pilar pentingnya saat menjamu Persib Bandung. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Syahrian Abimanyu, Rizky Ridho, dan Maciej Gajos. Mereka berisiko absen melawan Persib jika mendapatkan kartu kuning pada laga kontra Dewa United pada 8 Februari 2025. Ketiganya sudah mengoleksi 3 kartu kuning dan menurut regulasi PT Liga Indonesia baru, pemain yang mendapatkan kartu kuning keempat akan dikenakan larangan bermain dalam satu pertandingan. Kehilangan Syahrian Abimanyu, Rizky Ridho, dan Maciej Gajos tentu akan menjadi kerugian besar bagi Persija Jakarta. Tentu saja, pertandingan melawan Persib akan menjadi ujian berat bagi tim Macan Kemayoran. Patut dinanti bagaimana pelatih Carlos Pena akan menyusun strategi dan menghadapinya, serta apakah Persija bisa membalaskan dendam atau justru kembali menelan kekalahan dari rival abadi mereka. Tentu. Gimana menurutmu, apakah absennya Syahrian Abimanyu, Rizky Ridho, dan Maciej Gajos bakal berpengaruh besar terhadap persiapan Persija untuk hadapi Persib? Apakah ini jadi kesempatan buat pemain lain untuk tampil lebih maksimal atau justru bakal merugikan tim? Manajemen tak kunjung beri kontrak baru ke Nick Kuipers yang beberapa bulan lagi habis. Langsung alihkan ke bek tangguh Dewa United. Risto Mitrovski tebus kontraknya ke Dewa United. Agar lini belakang Persib Bandung sangat tangguh untuk berlaga di Liga Champions Asia musim depan jadi harapanku karena statistiknya luar biasa gini. Penasaran? Ini informasi lengkapnya. Risto Mitrovski memang tampil sangat impresif dengan kemampuan bertahan yang luar biasa, menjadikannya salah satu bek terbaik di Liga 1 saat ini. Dengan 4 intercept yang berhasil ia catatkan dalam 2 pertandingan pertama, jelas menunjukkan bahwa ia memiliki pembacaan bola yang tajam dan insting defensif yang sangat baik. Tak hanya itu, keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 dan sikapnya yang tanpa kompromi ketika menghadapi bola memberikan kepercayaan lebih pada timnya untuk menjaga lini belakang tetap solid. Dengan kemampuan tersebut, ia tentu sangat layak untuk menggantikan posisi Nick Kuipers di lini pertahanan Persib Bandung.
Pemain berpaspor Makedonia ini menunjukkan kualitas bertahan yang cukup lengkap, yang bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Persib. Mengingat lini pertahanan Persib sempat menjadi sorotan di beberapa laga terakhir, hadirnya Mitrović bisa memberikan kestabilan dan ketangguhan yang dibutuhkan. Kehadirannya bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Persib akan pemain bertahan yang tidak hanya solid di belakang, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kecepatan dan dinamika permainan di Indonesia. Selain itu, cara bermain Dewa United yang lebih mengandalkan serangan balik cepat tentu membuat Mitrović semakin teruji dan terlatih untuk menghadapi tekanan tinggi, yang tentu saja sangat berguna di Liga 1 yang penuh dengan kecepatan dan intensitas tinggi. Jika Mitrović bergabung dengan Persib, ia tidak hanya bisa memperkuat lini pertahanan, tapi juga memberi dampak positif bagi penguasaan bola tim. Namun, apakah gaya bermain agresif dan penuh kontak seperti Mitrović ini akan cocok dengan filosofi permainan Persib yang lebih mengutamakan kontrol bola dan serangan? Atau justru bisa memberikan dimensi baru bagi lini belakang Persib yang lebih tangguh dan siap menghadapi tekanan tim besar di Liga 1? Tentu akan menarik untuk melihat bagaimana Mitrović beradaptasi dalam sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Persib. Dan apakah ia bisa menjadi bagian penting dalam membangun pertahanan yang lebih kokoh di masa depan? Wah, berkelas, alhamdulillah, pertama dalam sejarah Timnas Indonesia hanya terjadi di zaman kepemimpinan Pak Erick Thohir. Sandy Walsh dihubungi langsung. Banyak pemain keturunan ingin bela Timnas Indonesia. Semakin bangga dengan Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Amin. Tulis doa tulus kalian untuk Timnas Indonesia di kolom komentar. Sandy Walsh mengakui bahwa banyak pemain keturunan ingin bergabung ke Timnas Indonesia. Satu nama, yakni Ole Romeni, dikabarkan akan diproses dan segera tersedia untuk skuad Garuda. Selain itu, beberapa nama lain juga memberikan sinyal ingin merapat ke skuad Garuda. Hal ini terjadi karena performa Timnas Indonesia yang semakin membaik. Pasukan Shin Tae-yong dalam jalur yang tepat untuk melewati putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah berada di posisi ketiga klasemen sementara. Sandy Walsh menjelaskan, banyak pemain keturunan yang berminat untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dia juga mendapatkan banyak telepon dari mereka yang cukup penasaran terkait skuad Garuda. Mereka bahkan cukup antusias untuk bisa diproses dan segera bermain di Timnas. Saya mendapat lebih banyak telepon dan pesan dari para pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia. Mereka kemudian bertanya kepada saya tentang bagaimana keseluruhan prosesnya, seperti apa atmosfer di tim, bagaimana perjalanannya, kata Sandy Walsh. Pemain asal KV Mechelen ini melanjutkan, dia dengan senang hati memberikan bantuan kepada mereka. Menurutnya, ini jadi langkah tepat untuk menambah kekuatan di Timnas Indonesia. Tentunya hal ini menjadi kabar baik demi membawa Timnas semakin berprestasi. Saya selalu siap membantu semua orang, karena hal itu hanya akan menguntungkan level tim, ujarnya. Sandy menambahkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat fanatik dengan sepak bola. Dia melihat bahwa hampir semua orang ikut merayakan saat Timnas sedang bermain. Ini menjadi sinyal bahwa sepak bola bisa membawa kegembiraan dan menyatukan masyarakat. Pertandingan Timnas di kandang juga selalu ramai dan supporter selalu berebut untuk bisa mendapatkan tiket. Ini gila, bahkan lebih gila dari yang saya bayangkan sebelumnya. Sepak bola benar-benar menjadi agama di Indonesia. Itu berarti segalanya bagi orang-orang di sana. Dari yang miskin sampai yang kaya, seluruh negeri terhubung oleh sepak bola, ujarnya. Garuda semakin terbang tinggi dan terlihat mempesona bagi pemain keturunan yang di liga-liga top Eropa, Pascal Struijk takjub dengan netizen Indonesia.
Berikut ini potensi besar Pascal Struijk segera dinaturalisasi PSSI tuk lebih perkokoh lini belakang timnas Indonesia. Simak fakta, bahagianya dijamin, kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Netizen sukses bikin Pascal Struijk bingung. Pemain keturunan Indonesia ini adalah satu dari beberapa target naturalisasi PSSI. Pascal Struijk digadang akan segera naturalisasi dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sama seperti pemain lain, dia juga miliki darah Belanda. Bahkan, Pascal Struijk sejatinya lahir di Belgia, namun miliki ayah dari Belanda. Sedangkan darah Indonesia yang mengaliri dalam dirinya datang dari sang ibu. Pascal Struijk heran dengan netizen Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Liga Inggris bersama klub Leeds United. Bek 25 tahun itu sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Hanya saja, hingga saat ini Pascal Struijk masih enggan membela negara ibundanya. Dia justru heran dengan daya jelajah warga Indonesia. Pascal kaget lantaran identitas dirinya miliki darah Indonesia terbongkar ke publik. Padahal dia sendiri menutup rapat informasi tersebut. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya miliki darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana. Pascal Struijk, meski telah mengetahui miliki darah Indonesia dalam tubuhnya, namun terkadang Pascal Struijk lupa jika dia orang Indonesia. Sebuah kondisi yang cukup mengejutkan, di mana seseorang bisa lupa asal-usul dirinya. Terkadang saya merasa orang Indonesia, tapi terkadang tidak. Namun di luar keluarga saya tidak memiliki hubungan dengan orang lain di Indonesia, lanjut Pascal Struijk. Hingga saat ini Pascal Struijk masih diharapkan bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dia lebih dulu harus jalani naturalisasi untuk pindah warga negara. Saat ini timnas Indonesia senior dihuni sederet pemain naturalisasi. Mereka didominasi oleh pesepak bola asal Belanda yang didominasi barusan bek. Jika Pascal Struijk sepakat ke timnas Indonesia, maka stok bek sangat melimpah. Namun hal itu bawa dampak positif soal kedalaman skuad.